Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Kami bersyukur boleh bangun pagi ini dengan kondisi tubuh yang baik, penuh dengan semangat dan juga sehat ya Tuhan, untuk memulai perjalanan hidup kami kembali. Kami bersyukur Tuhan telah menganugerahkan hari baru, sehingga kami boleh terus berjuang mencapai apa yang kami cita-citakan di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan pagi ini kami akan memulai aktivitas kami dengan bersama-sama datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan juga sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pandu dalam langkah kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sahabat, kita memuji memuliakan namanya dengan mengangkat sebuah pujian Yesus Kawan yang Sejati dari Kidung Jemaat nomor 453. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, demikian firman-Nya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, Rabu yang lalu kemarin kita telah memasuki masa Prapaskah. Malam harinya kita juga bersama-sama telah
mengikuti kebaktian Rabu Abu sebagai penanda pintu masuk bahwa kita sedang berada dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah bagian dari peringatan dan perayaan iman akan kebangkitan Yesus Kristus pada hari Paskah mendatang. Masa Prapaskah dimulai dari Rabu Abu hingga pada Minggu Palmarum. Di dalam kebaktian Minggu, lama waktu Prapaskah akan ditandai dengan penyalaan atau pemadaman lilin secara bergilir, yakni ada 6 lilin yang berwarna ungu. Selama itulah kita diajak untuk menghayati akan kerapuhan dan keberdosaan diri kita, sahabat, sebagai manusia. Pengakuan diri akan kerapuhan, pertobatan, dan menyangkal diri menjadi hal-hal yang biasa dilakukan selama masa Prapaskah. Itulah mengapa dalam masa Prapaskah kita sebagai jemaat GKI Tumapel juga diajak untuk bersama-sama melakukan puasa atau pantang, supaya kita mampu mengendalikan, mengelola kerapuhan diri kita sebagai manusia. Berbagai macam hawa nafsu, berbagai macam ego diri mampu kita redam, dan disitulah diharapkan kita sadar kita butuh pertolongan Allah, kita butuh anugerah pengampunan dari Allah, dan kita butuh pemulihan dari Allah. Itulah mengapa di dalam tradisi kekristenan, umat memanfaatkan masa Prapaskah untuk berpuasa atau berpantang. Jadi, meskipun memang tidak wajib, tetapi inilah tradisi kita sebagai orang Kristen. Seperti apa yang diteladankan Tuhan Yesus. Tuhan juga telah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya di padang gurun. Dan itulah yang kita teladani bersama. Sahabat, dalam masa Prapaskah ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menghayati dan mengikuti ajakan Tuhan dalam menyangkal diri dan memikul salib. Firman-Nya yang kita dengar tadi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, perjalanan hidup kita, tidak lagi kita orientasikan pada segala hawa nafsu, keinginan, ego diri kita, melainkan semuanya kita pusatkan pada apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan. Tidak ada keakuan diri, yang ada hanya Tuhan saja di dalam diri, pikiran, dan hidup kita. Itulah menyangkal diri. Kemudian memikul salib. Memikul salib di sini mengingatkan kita pada perjalanan karya Tuhan Yesus Kristus di dalam menghadirkan keselamatan bagi manusia. Tuhan yang mulia, Tuhan yang penuh berkuasa, Tuhan Sang Pencipta, Dia adalah Allah itu sendiri. Dia mau merendahkan dirinya untuk hidup di tengah-tengah manusia, juga merasakan penderitaan sama seperti apa yang dialami oleh manusia. Ia rela dicemooh, ia rela dihina, ia rela bahkan disiksa dan kehilangan nyawa di atas kayu salib sebagai hukuman atas ketidakberdosaannya. Itulah memikul salib. Tuhan mengajak kita untuk mau berkorban, mau memberi diri bagi kebaikan kehidupan, supaya apa yang kita lakukan tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, ego diri, amarah yang hanya menguntungkan atau mengutamakan diri kita sendiri. Tapi kita diajak untuk berpusat pada apa yang Allah kehendaki, yakni dengan menghadirkan kebaikan, menghadirkan keselamatan, menghadirkan kasih kepada sesama dan kehidupan setiap hari. Itulah tandanya kita mengikut Tuhan Yesus. Selamat menghayati masa Prapaskah, sahabat.
Roh Kudus yang akan memimpin dan memampukan kita di dalam melewati atau menampaki masa Prapaskah ini. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur boleh diberi anugerah sehingga kami boleh tiba kembali di masa Prapaskah tahun 2025 ini ya Tuhan, di mana Tuhan mengajak kami dan tetap memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan pertobatan dan juga pembaharuan hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah di momen Prapaskah ini Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami mampu memanfaatkannya dengan baik, sehingga kami betul-betul bisa menyangkal diri dan memikul salib mengikut Tuhan. Kami yakin, kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami di dalam pertumbuhan iman kami masing-masing. Kami juga bersama-sama memohon, biarlah Tuhan tetap terus beserta hidup kami, memberkati, berkarya menolong, juga menghadirkan anugerah di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami tak lupa ingin menyerahkan dan semua menaruh pengharapan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Sebab di dalam Tuhan kami yakin ada damai sejahtera, sukacita dan berkat yang melimpah yang melingkupi kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.